Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di NFT Talks Non Formal Education Talk bersama aku Indah Lutfiani. Nah, di video ini kali ini aku nggak sendirian nih. Aku ditemanin sama mahasiswa PLS yang sedang melaksanakan pendidikan di semester 4. Nah, langsung aja nih kita sambut dia, Kak April. Ya, hai Sobat Ngobrol dimanapun kalian berada. Kenalin, nama aku Aprilani Alifa Filusni, biasanya dipanggil sama April. Sekarang aku lagi ada di semester 4, berarti aku angkatan 2019 loh ya. Aku dari jurusan pendidikan luar sekolah Universitas Negeri Surabaya. Nah, Kak April, apa kabarnya nih Kak? Wah, baik banget. Baik banget. Nih bukti hari ini cerah banget. Kalau Indah gimana kabarnya? Alhamdulillah, aku juga baik. Kak April, aku mau sharing-sharing nih tentang perkuliahan sama tentang mahasiswa perantauan. Bisa kan? Boleh? Boleh Nah, banget. kita mau ngulik-ngulik nih. Kak April, apa sih, kenapa Kak April ambil jurusan PLS nih? Aku ambil jurusan pendidikan luar sekolah karena aku tuh dari dulu tuh pengen banget ya namanya bermanfaat buat orang sekitar. Aku tuh nggak tuh dari kecil tuh kayak pengen banget gitu aku tuh bisa berguna buat orang-orang sekitar. At least yang orang-orang sekitar aku lah. Terus aku pikir kan kalau misalkan di luar sana tuh kalau yang berguna buat masyarakat tuh pasti kedokteran, Iya, pasti iya. jadi dokter, jadi perawat, bidan segala macam. Tapi sayangnya aku tuh nggak pinter, aku tuh di dunia kesehatan tuh aku tuh bener-bener nggak pinter, ngeliat darah aja takut gitu Oh kan. gitu. Akhirnya dari situ aku nyari-nyari nih, aku di Google kan, Oh aku gitu, coba terus nemunya PLS. iya gitu. nemunya kayak apa sih PLS itu gitu. Terus, Ina mau nanya nih, targetnya kakak nih, setelah kakak lulus nanti tuh apa sih? Target aku sih, aku tuh pengen banget ya kayak Eh, ngediriin yayasan atau Amin. misalnya aku kayak mendirikan rumah singgah gitu-gitu yang pasti yang berguna lah gitu, balik ke tujuan awal. Nah, aku mau tanya nih, selama pandemi ini kesibukan Kak April tuh apa aja sih? Yang pasti kuliah online guys, sumpah itu Iya. kewajiban banget sih Kewajiban sih. kuliah online segala macem ya. Terus Ah. juga selain itu kebetulan aku juga ikut HMJ, jadi ya selain kuliah aku juga ngurusin HMJ. Sedikit keteteran gak sih Kak kalau kuliah dicampur organisasi? Apalagi kan kalau organisasi gak cuma kumpul, bahas-bahas kayak gitu. Pasti kan kayak ada pembagian-pembagian kayak gitu. Tetap ada tugas-tugasnya kayak gitu. Repot gak sih? Yang pasti repot, kalau ditanya repot banget sih asli. Apalagi aku tuh orangnya termasuk nggak bisa diem ya. Jadi Oh gitu? iya, jadi selain ikut HMJ aku juga tuh ikut Ormada kan. Nah, jadi yang pasti aku tuh harus kayak pinter-pinter manajemen waktu Oh sih. gitu, kayak pernah gak sih satu waktu kakak nih ngerasa kayak aduh aku capek banget nih, tapi ada jadwal kayak gini nih, terus Iya. habis itu ada jadwal kayak gini. Nah terus kakak itu nge-manajemen waktunya sama nyiapin dirinya tuh kayak gimana sih? Iya, pernah sih kayak gitu, pernah kejadian belum lama ini sih, dimana aku tuh kayak capek banget gitu loh, tugas lagi banyak banget, tugas tuh bener-bener lagi numpuk, deadline tuh lagi bener-bener numpuk, tapi juga aku ada deadline juga di HMJ juga, ada yang gitu. harus aku urus juga di HMJ, jadi kayak aduh capek banget, itu kayak ya paling biasanya istirahat dulu gitu kan, kayak ambil waktu rehat dulu gitu kan, kayak ya bahasanya healing lah gitu. Oh gitu. Nah ini tadi kan kita ngobrolnya, aku pengen ngobrol tentang perantauan nih. Aku mau tanya, Kak April nih sebenarnya dari mana sih? Asal dari Kak April nih. Ya, kalau asal aku yang pasti aku bukan orang Surabaya. Aku juga bukan orang Jawa Timur, sobat ngobrol di mana ya. Aku itu asli Lampung. Aku tuh Lampung. banget Indah ya. tahu Lampung nggak di mana? Lampung. Iya. Lampung di Lampung. Iya. Lampung itu adanya di Pulau Sumatera, guys. Jadi Lampung itu terpisah sama pulaunya sama Pulau Jawa gitu. Jadi aku tuh merantaunya lumayan sangat jauh. Kendalanya apa sih Kak kalau anak lagi ngerantau tuh ya? Biasanya tuh ada yang bilang, aduh homesick gitu kan. Aduh aku gak bisa lepas dari mama. Biasanya tuh kayak Indah nih kan. Tiba-tiba di kos, terus habis itu kayak
bangun biasanya udah ada sarapan kayak gitu. Terus kalau kayak April nih kendalanya 1 hari sampai sebulan itu kira-kira apa ya? Apa Kak April biasa-biasa aja, makin seneng apa kayak gimana gitu? Iya, yang pasti sih awal-awal sih ngerasa seneng ya, kayak misalnya 1 minggu atau 1 bulan pertama, 2 bulan pertama tuh kayak masih wah akhirnya aku ini terbebas nih dari rumah, jadi kayak aku kemana-mana pasti aku bisa gitu kan, Ah nggak perlu gitu. izin gitu. Heeh. Tapi lama-lama kayak yang aduh kok kalau aku main gak ada yang nyariin ya gitu Iya kan, iya kayak iya, heeh. kok nggak ada yang ngechat suruh pulang, nggak ada yang nanya kapan pulang gitu kan, pulang sama siapa gitu kan, ya pasti kayak gitu kan. Terus juga kendala kayak pertanyaan wajib setiap hari, setiap bangun tidur adalah hari ini aku makan apa ya? Oh gitu. Iya, kayak bingung banget gitu kan. Pasti. Aku mau makan apa ya? Kalau males masak tuh kayak ya aku nggak makan gitu, Iya. bingung kan. Kalau hari ini aku makan apa ya? Kemarin aku udah makan penyetan. Hari ini masa penyetan lagi gitu kan, kayak aduh. Terus pengen nasi goreng, tapi nasi goreng enaknya dimakan malam gitu kan. Aduh, masa aku sepagi nggak makan gitu. Iya. Jadi pertanyaan wajib banget sih itu, kayak hari ini aku makan apa gitu, Iya, wajib banget. kayak udah harusnya malam itu planning besok aku harusnya makan ini biar gak paginya tuh mikir apa ya kayak gitu. Iya. Nah, aku mau nanya-nanya nih buat Kak April. Kak April waktu ngerantau ini pertama kali ketemu sama anak-anak PLS itu first impressionnya kayak gimana? Yang pasti kayak jauh dari ekspektasi ya guys. Apa tuh? Gimana? Iya, jadi kayak karena aku dari Lampung ya, kalau Lampung itu kan lebih dekat sama Jakarta ya, lebih dekat sama Jakarta, lebih dekat sama Jabodetabek lah intinya kan di situ. Jadi kayak aku juga tuh taunya yang aku pikirkan, oh Surabaya kota nih gitu Oh, kan, gitu. Surabaya itu kota, pasti anaknya kayak ya keren-keren, Gaul gaul-gaul gitu. gitu kan, mesti hedon segala macam. Aduh, kira-kira aku mampu nggak ya gitu kan Gitu. ngimbanginnya Jadi gitu udah kan. kayak ekspektasinya udah tinggi Iya. banget, udah kayak berlebihan, overthinking dulu Iya, ya Kak. kayak aduh kayaknya aku uang segini cukup gak ya kira-kira gitu. Tapi ternyata waktu ngejalaninnya, oh ternyata Surabaya itu masih untuk kalangan kayak aku tuh masih enak gitu kan gitu. Jadi nggak terlalu, adaptasinya tuh nggak terlalu berat lah gitu ibaratnya. Gitu. Nah, buat kayak April nih, tipsnya dong kalau kita lagi jauh dari orang tua, ya kan? Apalagi kita nih kan masih kayak ngebagi waktu. Apalagi kayak April, HMJ, terus abis itu ada organisasi lain, terus abis itu kita juga kuliah. Kalau kakak nih sakit, terus habis itu pasti kan kalau kita dari rantau itu pasti nggak mau kayak ngerepotin orang tua gitu, nggak mau bikin orang tua tuh jadi kepikiran. Tipsnya buat kayak April, buat anak-anak rantau itu kayak gimana sih? Yang pasti sih kalau misalnya kita salah satunya sakit segala macam ya, yang pasti harus setia P3K sih di kosan itu harus banget ya. Gitu. Sedia P3K ya, at least kayak misalnya tolak angin atau misalnya kayak minyak kayu putih atau kayak paracetamol, atau misalkan kayak kita tuh punya alergi. Sakit ini ya, sakit rutinan gitu. Iya, itu sakit kayak rutinan anak kos kayak gitu ya Kak? Iya sih pasti. Apalagi ya kalau misalkan yang punya emah itu wajib banget sih, sedia promak itu wajib banget. Kayaknya setiap anak kos harus punya itu deh, obat mah gitu ya Kak ya? Iya, itu wajib banget sih itu. Biasanya juga ya kalau misalnya males lagi sakit tapi males ngapa-ngapain, ya udahlah intinya tidur. Kayak obat banget gitu tidur. Aku mau tanya-tanya lagi nih. Kan aku kan juga anak rantau nih Kak. Tapi aku suka keteteran. Aku juga ikut kayak himpunan mahasiswa gitu loh Kak. Tapi kadang aku kayak mikir gini, ya ampun tugas itu sebegini banyaknya loh. Dosen itu kayak ya udah kasih tugas tuh ini gitu kan. Terus deadline-nya juga kadang tuh kayak baru ngasih tugas segini. Terus habis itu deadline-nya jam segini gitu. Terus habis itu nanti pas HMG juga kayak gitu. Aku mau minta tipsnya dong di kayak April. Gimana sih manajemen waktunya buat diri sendiri, buat tugas. Atau kita tuh harusnya ada ini, me time kayak gimana? Haruskah kita punya me time atau ya wis kebut aja lah gitu gimana? Ya pasti kalau aku sih kayak dibuat dulu ya list-listan antara yang mana sih yang prioritas, mana sih yang bisa dikerjain ntar dulu, itu yang mana gitu kan.
Terus misalnya karena kita tujuannya kan kita juga di UNESA itu belajar ya. Jadi ya pasti prioritas utama adalah ngerjain tugas dari dosen. Ya ibaratnya sesambat-sambatnya kita kayak apa, pasti dosen tuh tetap tutup kuping gitu kan, karena ya pasti dosen bakalan ngasih aja gitu kan, walaupun kita tetap aja ngeluh gitu, tapi mau nggak mau harus dikerjain. Terus juga kalau misalkan ada deadline di HMJ atau di organisasi yang lain yang pasti ya mungkin dikerjain setelah nugas lah. Terus untuk me time ya, aku tuh termasuk orang yang sangat mengedepankan me time banget guys. Aku tuh bener-bener harus meluangkan waktu di mana ya aku tuh beneran me time aku gampang. Kayak tuh Kak? Aku tuh hanya sehari, at least sehari itu aku harus tiduran, itu menurut aku tuh udah me time banget. Rebahan banget. Harus banget. Iya, rebahan atau misalnya kayak nonton film sambil nonton film atau nonton drakor ya, karena aku suka drakor kan. Jadi drakor nih. Iya, harus banget itu. Atau salah satunya sih ya kalau aku me time adalah aku matiin data. Oh, jadi kalau kakak lagi me time, bener-bener kakak tuh nggak mau diganggu ya, kayak ya udah kalau aku mau maraton drakor ya udah aku maraton aja udah sepuasnya gitu. Bener banget. Aku kalau memutuskan untuk setelah minggu padet nih gitu kan, setelah minggu dikejar deadline, aku akan memutuskan buat aku harus me time gitu kan. Dimana aku me time di situ biasanya aku akan ya bikin kayak story di Instagram atau di WA gitu ya, aku bilang tolong jangan ganggu saya gitu. Terus kalau seumpama ada orang yang mendadak butuh nih sama kayak April, harusnya gimana? Harus datang ke kos gitu? Enggak. Ada sih, sempat ada kejadian di mana kayak orang akhirnya nyusulin aku ke kos sih, karena memang aku benar nggak bisa dihubungin hari itu gitu kan. Disamperin di kosan sampai nanya sama ibu kos aku gitu kan, Bu, Aprilnya ada nggak di kosan gitu kan? Ada gitu kan. Terus aku biasanya biasanya aku kasih kayak nomor telepon aku sih. Jadi kalau memang benar-benar urgent ya butuh banget tuh, telepon aku aja guys gitu kan. Jadi kayak, tapi kalau nggak penting nggak usah gitu loh. Oh gitu. Nah, aku juga mau tanya-tanya nih, masalah ini. Dulu tuh waktu sebelum kakak mutusin buat merantau, kan pasti ada pemikiran orang tua kayak gini nih, udahlah nggak usah jauh-jauh kuliah, ngapain sih lu kuliah jauh-jauh, di sini aja kan bisa kan gitu. Emang bedanya di sini sama di situ apa? Nah, tipsnya nih buat sobat ngobrol, kali aja nih sobat ngobrol pengen belajar mandiri kayak kita gitu kan, ngerasain gimana setiap pagi harus mikirin masakan apa nih besok buat kita sarapan, buat kita makan. Nah, tipsnya Kak, biar bisa diizinin, biar orang tua itu kayak ya udah deh nggak apa-apa, yang penting kamu di sana baik-baik aja gitu, tetap percaya sama kita tuh, apa sih Kak tipsnya? Yang pasti sih kayak kita harus pintar-pintar yakinin orang tua ya, kayak ya kita kasih alasan dulu gitu kan. Kenapa sih kita milih kenapa harus Surabaya gitu kan? Kenapa harus Surabaya? Kenapa harus UNESA gitu kan? Kenapa jauh-jauh sampai seberang pulau gitu kan? Kalau aku ya, apalagi kayak Surabaya, Jawa Timur itu kan termasuk kayak provinsi yang di ujung ya, di Pulau Jawa kan gitu kan. Kenapa harus jauh banget gitu kan? Ya setelah aku bilang karena emang jurusan yang mau aku ambil tuh di Surabaya bagus, akreditasinya juga sudah bagus, terus fasilitasnya pun aku lihat untuk Surabaya itu lumayan bagus gitu kan. Untuk UNESA itu fasilitasnya sudah memadai gitu kan. Aku bilang aku ingin mandiri gitu kan, karena pada akhirnya setelah nanti aku lulus aku bakalan kerja dan aku tetap akan jauh dengan orang tua gitu loh. Jadi kalau tetap struggle sendiri gitu ya, survive sendiri gitu. Jadi kalau misalkan aku nggak belajar mandiri dari sekarang, harus kapan gitu kan? Takutnya nanti kalau aku dari kuliah aku nggak belajar mandiri, nanti waktu aku kerja malah lebih susah aku mandirinya gitu. Oh gitu. Jadi kayak ya wis, kita tuh kasih alasan dulu ke orang tua, terus kita ngeyakinin orang tua, kita tuh bisa dijaga maksudnya kita bisa dipantau dari jauh apa enggak gitu. Nah, kalau pas lagi jauh gini Kak, ini pasti ada nih alasan-alasan mahasiswa-mahasiswi kayak, mah aku lagi nugas nih padahal kita lagi ngopi gitu. Kakak pernah nggak sih pengalaman kayak gitu? Pernah sih, pernah banget. Sering nggak? Itu
apa ya, dibilang sering lumayan sih kayaknya, lumayan sering sih. Iya. Lumayan sering sih. Kayak aku bilang, Bu, aku ada acara nih gitu kan, aku ada nugas atau misalkan aku ada kumpulan HMJ nih gitu kan, padahal aku lagi ngopi gitu kan, gitu. atau misalkan aku lagi main sama temen aku gitu kan, main kemana gitu kan, ya gimana ya, kayak ya ampun dosa banget ya gitu kan, walaupun pada akhirnya tetap menyadari gitu kan kalau yang kita lakuin itu salah gitu, tapi kayak kalau misalkan aku bilang jujur kayaknya nggak boleh deh gitu. Nah itu kakak bohong kayak gitu tuh karena gini, karena sebelumnya tuh pas ditelepon lagi di luar, atau ditelepon lagi pas di luar, atau kayak sungkan gitu loh kak, kemarin ditelepon udah di luar, terus sekarang masa ditelepon lagi di luar, terus akhirnya kakak bohong tuh gara-gara apa sih? Apa karena yaudah biar dilihat ini apa namanya, kayak aku biar belajar aja gitu, ya gimana? Kalau aku enggak sih, kalau aku termasuk Ini orang, kita curhat aja ya kak. Iya. Kayak, bukan buat ini ya, kalau yang jelek jangan iya bener contoh. kalau yang jelek jangan dicontoh ya sobat ngobrol dia. Kalau aku itu termasuk orang yang berplanning ya. Kalau aku itu sangat orang yang tertata gitu loh. Jadi kayak dalam 1 minggu itu aku biasanya kayak nulis aku tuh punya bucket list ya. Dalam 1 minggu itu aku biasanya itu kayak nulis, aku minggu ini bakalan rapat, aku minggu ini bakalan main nih sama temen gitu kan, aku minggu ini bakalan seperti ini gitu kan. Nanti ya biasanya sih jalan keluarnya aku dapat izin sama orang tua itu dengan cara aku ngasih tahu sama orang tua aku gitu. Jadi kayak, Bu, ya aku minggu ini bakalan gini gitu kan. Aku minggu depan aku bakalan pergi ke sini gitu kan sama ini gitu kan. Aku biasanya kayak gitu sih. Jadi ketika misalnya H-1 atau paginya aku izin, paling orang tua cuma oh ya udah gitu kan. Jaga diri baik-baik gitu kan. Kalau misalkan udah sampai tempatnya ngomong gitu. Tapi kadang ada yang keluar sih, ada yang keluar di jalur gitu kan. Kayak misalnya diajakin main sama teman tiba-tiba gitu kan. Aduh gimana ya, izinnya apa ya gitu. Itu pasti sih. Akhirnya Bu, aku mau nugas gitu padahal main gitu. Aku mau tanya nih, tapi mau dijawab atau enggak terserah sih kak. Ini orang tuanya kayak April nih termasuk kayak strict parent gak sih? Kayak setiap hari tuh harus fit call, setiap hari harus ada kabar, setiap hari harus ngepapin kamu, aku lagi di sini nih Mi, aku lagi di sini nih ya gitu. Kayak gitu gak sih? Enggak sih, untungnya sih orang tua aku enggak gitu. ya. Yang penting kita jaga diri gitu aja. Iya, yang penting ngabarin lah intinya gitu kan. Aku juga tuh termasuk nggak tahu ya, orang tua aku emang kurang peduli apa gimana ya. Jadi kayak iya, nggak yang setiap hari itu harus nelpon gitu kan. Kan ada ya orang-orang di luar sana yang kamu nanti boleh kuliah jauh tapi tiap pagi harus telepon ya gitu kan. Harus tiap hari harus ini ya video call ya gitu. Tapi orang tua aku tuh enggak gitu kan. Oh gitu. Orang tua aku tuh termasuk yang kayak males sebenarnya, nelpon tuh males. Orang tua aku dulu tuh kayak gitu. Terus gimana ngabarinya kak? Jadi paling cuma kayak satu waktu gitu telepon gitu aja. Iya. Atau lagi pengen gitu aja ya. Bener banget. Jadi kayak ya yang penting chatting sih kalau gitu. Iya, chat pun nggak setiap hari. Chat pun nggak setiap hari. Video call tuh paling ya 1 minggu sekali, dan itu pun paling hari Minggu pagi aja, dan itu tuh nggak yang seharian kayak telepon gitu, enggak. Jadi kayak paling cuma hari Minggu itu telepon gitu, lagi ngapain kak gitu kan, lagi ini baru bangun tidur gitu kan misalnya, oh ya ini udah makan belum gitu kan, habis makan apa gitu, kalau misalkan udah gitu kan, beli apa masak gitu, udah paling nanti kayak ngobrolin keluarga gitu kan, kayak misalnya keluarga di sana gimana gitu doang. Kayak ini ya, lebih kayak ya udah kamu survive sendiri, pokok kamu bisa jaga diri gitu ya kan. Nah aku juga mau tanya nih kak, kakak ini rumahnya Lampung sama Surabaya itu jauh banget nih. Aku mau tanya, berapa jam sih perjalanannya? Terus kakak ini naik apa? Naik kapal atau naik pesawat? Kalau aku naik bis. Naik bis guys. Jadi aku naik bis. Iya, aku naik bis dari Surabaya sampai Banten. Nanti dari Banten itu aku dari Merak itu aku biasanya naik kapal sendiri. Oh, jadi dari sini sampai ke Banten itu naik bis dulu. Terus habis itu transit apa? Itu bisnya itu ikut masuk ke kapal atau gimana?
Ada sih, kebetulan emang ada sebenarnya, kayak dari bis dari Surabaya sampai Lampung tuh ada. Cuma harganya itu luar biasa. Kalau misalnya naik bis sampai Lampung itu harganya itu hampir 500.000 lebih mungkin. Hampir segituan lebih. Jadi, tapi kalau misalnya kita cuma nyampe Banten, cuma nyampe Merak, sampai pelabuhan Merak itu kita cuma sekitar 300-an atau 400.000 gitu doang gitu loh. Tapi ya akhirnya orang tua bilang kalau misalkan kamu naik kapal sendiri berani nggak gitu kan, karena emang ngelihat dari gimana sih, Kak? harganya. Berani Jadi apa nih? Maksudnya berani naik kapalnya atau? iya, kan kalau misalkan di kapal tuh kan banyak orang, kita kan nggak tahu orangnya siapa aja gitu kan, latar belakangnya apa yang pasti ya. Jadi kayak kita juga kayak sering jalan tuh sebelahan sama orang gitu kan. Jadi ditanya gitu kan, kalau misalkan kamu naik kapal sendiri berani nggak gitu kan, kira-kira itu keberatan nggak barangnya gitu loh. Karena karena aku naik kapal itu dari Pelabuhan Merak Banten ya. Dari Pelabuhan Merak Banten itu kita nyebrang ke Pelabuhan Bakauheni. Berapa lama tuh, Kak? Kalau naik kapal itu sekarang itu ada 2 macam. Ada kapal eksekutif atau kapal cepat, ada juga gitu. kapal yang biasa gitu. Kalau kapal yang biasa itu ya kita sekitar 2 jam sampai 2 jam setengah ya. Tapi kalau kita naik kapal eksekutif itu cuma 1 sampai 1,5 jam gitu. Jadi Cuma lebih beda cepat. dikit doang ya. Iya. Kirain aku tuh sama yang seharian gitu loh, Kak. Enggak. Ya lumayan deh. Bahkan dari Surabaya sampai Lampung sampai rumah itu kurang dari 24 jam sih kayaknya kalau nggak salah aku. Capek juga sih kalau di jalan PP kayak gitu kan. Iya lumayan sih. Pulang-pulang langsung minta pijet sih sama orang tua yang pasti. Itu kayak harus banget gitu. Pegel gitu. Nah, kita udah ngobrol panjang kali lebar, kali tinggi malah ya, Kak. Nah, makasih nih buat Kak April udah mau ngulik bareng aku, bareng Sobat Ngobrol. Semoga Kak April sukses terus. Amin, amin. Pendidikannya dilancarkan. Amin. Terus IPK-nya bagus terus. Aduh, amin banget. Target kan itu. Amin ya kan? paling serius itu. Nah, buat sharing-sharingnya, ilmu-ilmunya, semoga bermanfaat buat teman-teman Sobat Ngobrol semuanya. Makasih ya, Kak. Terus buat Sobat NFT Talks, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Nah, buat kalian kalau ada saran atau request, Kak, besok gesternya ini dong, kontennya ini dong, kalian bisa DM atau komen di bawah ini. Nah, jangan lupa follow Instagramnya HMJPLS Unesa. Jangan lupa follow, habis itu kalian boleh deh DM, terus habis itu Kak, aku mau nih, kita bahas ini nih, boleh banget. Nah, terima kasih buat Kak April, buat teman-teman Sobat Ngobrol NFT Talks. Indah undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.